memberikan paparannya pada siang hari ini. Terima kasih Pak Menteri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat pekerja media, ya, penjaga demokrasi, HAM, perdamaian dan keadilan yang saya hormati, saya muliakan. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi saudara-saudara yang sedang menunaikan ibadah puasa. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, saya merasa perlu memberikan pandangan dan sikap mewakili Kementerian Hak Asasi Manusia terkait dengan isu-isu aktual yang berkembang hari-hari ini, yang sebenarnya menurut saya topik, ya, sikap saya hari ini adalah tuduhan-tuduhan yang kejam, berlebihan, tidak beralasan, dan insinuatif terkait militerisasi, kembalinya otoritarianisme, Orde Baru, demokrasi, dan masa depan HAM di Indonesia. Jadi saya katakan kejam dan insinuatif, tidak beralasan. Tentu adapun yang melandasi, saya menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan itu yang kejam, ya, berlebihan, tidak beralasan, insinuatif terkait dengan aspek-aspek yang sebenarnya mungkin sudah pernah terjadi di peristiwa-peristiwa pemerintahan jauh sebelumnya. Imajinasi kita, peristiwa yang pernah terjadi, memori-memori pasionis pada masa lampau yang terjadi seakan-akan kita menghadirkan dalam imajinasi setiap orang, sehingga hari ini pemberitaan secara masif, opini-opini yang dikembangkan hari ini adalah akan terjadi militerisasi, akan terjadi otoritarianisme, Orde Baru, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, akan menginginkan kebebasan sipil, kebebasan warga, dengan memunculkan sebenarnya ada satu dua misalnya dalam konteks demokrasi, ada penilaian dari The Economist yang menilai indeks demokrasi Indonesia turun. Ya, saya ingin sampaikan yang pertama soal demokrasi, penurunan. Ya. Ini tergantung sikap kami sebagai Kementerian HAM, tergantung penilaian indeks demokrasi ini oleh siapa. Karena penilaian indeks demokrasi itu satu The Economist, ya. Yang kedua, kami juga BPS juga melakukan penilaian indeks demokrasi yang bisa dibaca secara publik. Ada data-data yang ada di situ. Meskipun demikian, data BPS tentu saya tidak mungkin akan sampaikan karena itu sudah menjadi bagian dari pemerintah. Saya ingin menyampaikan informasi kepada publik Indonesia mengapa indeks demokrasi itu turun dan variabel-variabel apa yang dinilai oleh The Economist. Ini yang penting, karena ketidaktahuan variabel yang dinilai oleh The Economist
itu seakan-akan semua rakyat Indonesia itu menilai bahwa indeks demokrasi itu turun karena pemerintah tidak bersahabat dengan demokrasi. Ya. Variabel penilaian The Economist itu adalah satu, apakah negara memiliki aturan-aturan yang mengekang kebebasan demokrasi. Ya, ini variabelnya. Jadi variabelnya aturan. Variabelnya aturan. Apakah negara membuat aturan yang mengekang kebebasan dan demokrasi? Aturan berarti undang-undang loh. Ya, peraturan pemerintah, instruksi presiden, keputusan peradilan. Jadi aturannya ini yang The Economist lihat. Sekarang ketika maka sejak 2015-16 ke atas sampai dengan 2024 itu ada beberapa aturan kita harus akui. Ya, 2024 itu sebelum pemerintah Kabinet Merah Putih ya, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelum. Karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi di 2024. Berarti sebelum kepemimpinan pemerintahan yang baru. Kenapa dari 2015 sampai hari ini sampai pada tahun 2024 mengalami penurunan? Kita lihat ada beberapa, kita harus akui bahwa ada beberapa aturan yang menyebabkan tersumbatnya demokrasi. Yang pertama, peraturan Kapolri tentang hate speech 2015 atau 2016. Ingat waktu itu. Sehingga Perkap Kapolri tentang hate speech itu sebenarnya mengunci demokrasi. Perkap itu. Yang kedua, Undang-Undang MD3 di DPR. Undang-Undang MD3 di DPR, di mana DPR adalah wakil rakyat. Mereka artikulator dan kepentingan rakyat dan akselerator pembangunan. Mereka itu adalah mewakili representatif. Mereka pemegang kedaulatan rakyat. Tapi di dalam undang-undang diberi kewenangan anggota dapat melaporkan warga negara yang memberi protes kepada mereka. Waktu itu ya, itu 2015 ke 16. Silakan nanti cek tahun. Yang berikut revisi undang-undang KPK. Itu yang berikut Perpu tentang ormas. Yang akhirnya juga membubarkan 1-2 ormas yang dianggap bertentangan pemerintah. Lalu berikut itu penangkapan aktivis civil society yang terjadi sejak 2015. Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia. Sehingga pada saat itu The Economist menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun. Ketika peraturan-peraturan tersebut tetap berlangsung sampai 2024, maka ya siapapun presidennya, sehebat apapun pemimpinnya, sedemokratis apapun pemimpinnya, ketika peraturannya terkunci, ya tetap demokrasi akan turun. Di periode sebelumnya. Ya. Kemudian, kenapa 2024 indeks demokrasi turun? Saya mau ingin sampaikan. Yang pertama terkait dengan The Economist juga menemukan hal yang sama. Misalnya tentang ini. Yang pertama tentang keputusan peradilan yang dianggap pada saat itu agak sedikit mengganggu demokrasi.
keputusan peradilan itu di mana saja. Ya Bapak Ibu juga tahu. Di Mahkamah Agung, di MK, atau peradilan-peradilan yang dianggap menekan kebebasan iklim demokrasi di Indonesia. Ya, itu keputusan dari 2014 yang tadi saya sampaikan, prakondisi yang menyebabkan demokrasi tertekan. 2024 juga ada beberapa keputusan peradilan yang mengunci demokrasi dan kebebasan. Soal keputusan peradilan yang paling penting dilihat oleh The Economist adalah right to vote aman. Kalau right to hak memilih dan dipilih, hak memilih aman. Tapi soal hak dipilih, right to take a part of government, bagaimana warga negara menjadi bagian, punya hak untuk menjadi bagian pengelola pemerintah, itu ada keputusan peradilan yang memberi ruang, dianggap sebagai suatu keputusan yang tidak adil menurut The Economist. Ya, saya tidak bisa sampaikan apa itu tahu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu ada usaha dan ada usaha dari DPR RI yang mau menganulir keputusan MK Agustus 2024 terkait undang-undang pilkada. Itu dianggap juga agak sedikit mengganggu demokrasi. Lalu yang berikut, diskriminasi yang dihadapi oleh kelompok minoritas, khususnya mereka yang beragama di luar agama-agama resmi. Itu aspek yang berikut. Lalu kebebasan berpendapat yang menyebabkan ada beberapa orang yang diproses hukum, terutama aktivis yang diadili karena menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan. Karena itulah 2015 sampai 2024 sebelum periode pemerintah Prabowo, ya memang sudah dikunci, nggak bisa. Tapi ada satu momentum di saat yang sama yang demokrasi dan dinamika pemilunya bagus, yaitu pilkada 2024 di bawah kepemimpinan bulan November, di bawah kepemimpinan pemerintahan baru. Oposisi menang di mana-mana. DKI Jakarta sekarang Ganjar Pranowo memimpin. Terus Pramono Anung bahkan dengan wakilnya dua-dua PDI Perjuangan. Demokrasi terbuka, semua orang bebas, bahkan partai yang tidak mungkin bisa diberi kewenangan, kesempatan untuk bisa bertarung pun dibuka dengan adanya judicial review yang memberi kesempatan partai PDI Perjuangan menyodorkan ya calon-calonnya untuk bertarung, dan akhirnya menang. Di Papua PDI menang semua. Wilayah yang jauh yang biasanya dikendalikan di zaman dulu dikendalikan oleh orang-orang yang penyelenggara pemilu atau orang-orang yang memegang otoritas. PDI menang semua, gubernur, bupati, hampir PDI Perjuangan. Merauke PDI Perjuangan, Papua Tengah PDI Perjuangan. Papua lagi sedang berlangsung. Jadi gimana dibilang demokrasi dalam pemilu? Itu di pemerintahan yang baru. Sekarang bulan yang keempat. Bulan yang keempat ini belum ada aktivis yang minimal ditangkap oleh mereka yang pemegang otoritas, terutama pemerintah, karena hate speech. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada aktivis yang protes terkait dengan peristiwa beberapa peristiwa, tidak, pemerintah itu turun tangan.
saya ikut turun tangan atas nama pemerintah. Kemarin Sukatani yang menggagal, Kementerian HAM turun tangan, bebas, tidak diapa-apain. Ya. Kemudian ketika demo Indonesia Gelap, Menteri Sekretaris Negara turun diperintah oleh Presiden ketemu bicara. Hari ini setiap hari semua media, ya, kelompok-kelompok pengelola media sosial, ya, kelompok-kelompok warga masyarakat bisa mengucapkan apa saja pendapat, pikiran dan perasaan secara terbuka di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari demokrasi, menurut saya kita mengalami surplus demokrasi di Republik Indonesia dalam kepemimpinan paling 3-5 bulan, 4,5 bulan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Boleh tepuk tangan dong. Dan kalau ada wartawan yang ditangkap kan, kita surplus demokrasi. Belum pernah kan ada wartawan yang diteror. Dan tidak akan pernah ada. Kalau ada nanti kasih tahu saya. Kasih tahu. Penerornya yang kita mengingatkan supaya tidak boleh. Karena demokrasi itu adalah negara itu bernyawa. Nyawa itu ada di nyawa bernegara itu ada salah satunya pilar utama itu adalah demokrasi. Karena itu demokrasi kita akan jaga paling tidak selama kepemimpinan Prabowo Subianto. Itu yang pertama. Sekarang pertanyaan terkait dengan demokrasi. Apa kalau begitu ada beberapa peraturan yang disumbat? Langkah apa? Tentu tentang terkait Kapolri soal hate speech, kami akan merekomendasikan untuk revisi. Dilihat kembali. Yang kedua, Undang-Undang MD3 khusus pasal yang terkait itu kami akan meminta untuk lihat kembali. Kemudian yang terkait dengan diskriminasi kelompok minoritas, misalnya mereka yang kepercayaan di luar agama resmi, kami malah menginginkan untuk ke depan harus ada undang-undang kebebasan beragama. Ini sikap kementerian, undang-undang kebebasan beragama, bukan undang-undang perlindungan umat beragama. Kenapa? Kalau undang-undang perlindungan umat beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya penekanan kebebasan. Negara tidak boleh mengakui dan menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama. Karena itu harus mengadilkan, harus ada undang-undang yang proteksi. Itu tidak boleh. Karena itu kita justru posisi kami adalah menginginkan undang-undang kebebasan beragama. Sehingga siapapun anak bangsa bisa beragama. Saya kira ini bisa diperdebatkan. Ini saya baru memancing untuk boleh berdebat, tapi bukan baru pada wacana untuk silakan. Ada yang mau protes tidak apa-apa, ada yang tidak protes tidak apa-apa, tapi kan boleh dong, namanya juga demokrasi. Ada yang nanti tidak menerima, ada yang mau undang-undang dan itu umat beragama boleh, ada yang mau undang-undang kebebasan umat beragama boleh, tapi saya mengusulkan ya suatu saat undang-undang kebebasan umat beragama harus menjadi salah satu yang dipertimbangkan. Karena dari 2015 The Economist sampai hari ini 2024 itu The Economist masih pakai variabel ini sebagai salah satu penilaian oleh The Economist. Itu yang pertama ya. Yang kedua, militer, soal militerisasi